Kekaisaran Romawi tidak hanya menang karena kekuatan militer, tetapi karena kemampuan mereka membangun sistem administrasi, hukum, dan infrastruktur, yang menyatukan tiga benua di bawah satu komando. Dengan doktrin Pax Romana, Roma menciptakan stabilitas yang memungkinkan perdagangan berkembang pesat dari Inggris hingga Mesir. Selama lebih dari 2 abad, militer mereka yang terorganisir, Legiun Romawi, adalah mesin perang paling canggih di zamannya. Namun kunci keberhasilan jangka panjang mereka sebenarnya terletak pada asimilasi budaya. Mereka menjadikan musuh yang kalah sebagai warga negara Roma. Inilah yang disebut sebagai soft power awal, di mana menjadi bagian dari Roma dianggap lebih menguntungkan daripada melawan mereka. Namun, penguasaan dunia yang begitu lama ini menciptakan ketergantungan pada ekspansi yang terus-menerus. Untuk membiayai gaya hidup kekaisaran, latar belakangnya adalah kebutuhan akan budak dan emas dari wilayah baru, guna menopang ekonomi Roma yang mulai malas berproduksi. Selama berabad-abad, Roma tampak tak terkalahkan karena tidak ada kekuatan tandingan yang sanggup menandingi teknologi dan logistik mereka. Jalan-jalan yang mereka bangun bukan hanya untuk tentara, tapi sebagai urat nadi ekonomi yang membuat Roma menjadi pusat gravitasi dunia. Pada puncaknya, semua jalan memang benar-benar menuju ke Roma, menciptakan kesan bahwa kekuasaan ini akan bertahan selamanya. Sistem hukum Romawi, Jus Gentium, memberikan rasa keadilan yang relatif seragam di seluruh wilayah jajahan, yang mengurangi potensi pemberontakan internal di masa kejayaannya. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa stabilitas ini didukung oleh mata uang tunggal, denarius, yang diterima di seluruh dunia kuno. Mirip dengan peran dolar as saat ini, Roma menguasai teknologi irigasi, arsitektur, dan sanitasi, yang membuat kualitas hidup di dalam kekaisaran jauh lebih tinggi daripada di luar tembok peradaban mereka. Penguasaan teknologi ini memberikan legitimasi moral bagi Roma untuk mengklaim diri sebagai pelindung peradaban manusia dari kaum barbar. Kekuatan Romawi juga ditopang oleh elit politik yang visioner pada awalnya, yang mengutamakan kepentingan publik, res publica, di atas ambisi pribadi. Mereka memiliki sistem checks and balances melalui senat, meskipun seringkali penuh dengan intrik. Selama sistem ini berfungsi, Roma mampu beradaptasi dengan krisis apapun yang menghadang, mulai dari serangan Kartago hingga pemberontakan budak. Kekuasaan Romawi yang bertahan ratusan tahun adalah bukti bahwa imperium yang kuat membutuhkan lebih dari sekadar pedang. Mereka membutuhkan sistem yang bisa bekerja secara mandiri. Bahkan saat dipimpin oleh kaisar yang lemah, puncak dari segmen ini adalah pemahaman bahwa Roma menjadi standar emas bagi setiap imperium yang muncul setelahnya, termasuk Amerika Serikat. Penguasaan laut, Mediterania sebagai Mare Nostrum, dan darat memberikan Roma kendali mutlak atas pasokan pangan dan energi dunia kuno. Mereka adalah satu-satunya adidaya tunggal, tanpa pesaing nyata selama masa keemasannya. Namun, dalam keberhasilan itulah benih-benih kehancuran mulai ditanam. Sebuah kesombongan kolektif, bahwa sistem mereka terlalu besar untuk gagal. Too big to fail. Sebuah sentimen yang kini mulai bergema kuat di koridor kekuasaan Washington. Keruntuhan Romawi tidak terjadi dalam semalam, melainkan melalui proses panjang pembusukan dari dalam, yang dipicu oleh devaluasi mata uang dan hiperinflasi. Ketika biaya memelihara militer di seluruh dunia menjadi terlalu mahal, kaisar-kaisar Romawi mulai mengurangi kadar perak dalam koin denarius mereka, untuk menutupi utang negara. Fenomena ini persis dengan apa yang dilakukan Amerika Serikat saat ini, melalui pencetakan uang besar-besaran, quantitative easing, yang menyebabkan nilai dolar terus merosot. Baik Roma maupun Washington, keduanya terjebak dalam siklus utang yang tidak berkelanjutan, demi mempertahankan ilusi kekuatan global yang mulai rapuh. Persamaan kedua yang sangat mencolok adalah fenomena imperial overstretch, di mana wilayah kekuasaan menjadi terlalu luas untuk dijaga dengan sumber daya yang ada. Roma mulai mempekerjakan tentara bayaran, kaum barbar, karena pemuda Romawi sendiri sudah enggan berperang, persis seperti AS yang kini kesulitan rekrutmen militer, dan bergantung pada kontraktor swasta serta teknologi drone.
Latar belakang dari masalah ini adalah hilangnya semangat patriotisme, yang digantikan oleh budaya konsumerisme serta kenyamanan berlebih. Ketika sebuah imperium kehilangan keinginan untuk berkorban, maka keruntuhan fisik hanyalah masalah waktu. Ketiga adalah polarisasi politik yang ekstrem, dan matinya fungsi Senat sebagai pengawas kekuasaan. Di masa-masa akhir Roma, Senat menjadi sekumpulan elit yang hanya mementingkan kekayaan pribadi, dan terlibat dalam pertikaian faksi yang tak berujung, mengabaikan penderitaan rakyat jelata. Fakta di lapangan di Amerika Serikat saat ini menunjukkan kebuntuan politik serupa, di mana kebijakan nasional seringkali lumpuh akibat perseteruan antara Partai Republik dan Demokrat. Ketidakmampuan institusi politik untuk melakukan reformasi di tengah krisis adalah tanda klasik bahwa sebuah peradaban telah mencapai titik jenuh yang berbahaya menuju disintegrasi. Keempat, Roma hancur karena serangan kaum barbar di perbatasan, yang tidak lagi bisa mereka bendung akibat korupsi di internal militer. Persamaan geopolitiknya saat ini adalah tantangan dari blok baru, seperti BRICS, Rusia, Tiongkok, Iran, yang secara kolektif mulai menggerogoti dominasi ekonomi dan militer AS di berbagai wilayah. Faktanya, Amerika tidak lagi ditakuti seperti dulu, karena keterlibatan mereka dalam perang-perang tanpa akhir telah menguras energi dan prestis mereka. Roma jatuh ketika musuh-musuhnya menyadari bahwa sang raksasa sebenarnya memiliki kaki yang rapuh. Hal yang sama kini sedang diuji oleh pesaing-pesaing Amerika di panggung global. Kesimpulan dari segmen ini adalah bahwa sejarah memang tidak selalu berulang, tapi ia seringkali memiliki rima yang sama: dekadensi moral, ketimpangan ekonomi yang ekstrem, dan pengabaian terhadap infrastruktur domestik demi ambisi luar negeri adalah resep pasti menuju keruntuhan. Amerika Serikat saat ini sedang menapak jejak yang sama dengan Roma di abad keempat, sebuah imperium yang masih tampak megah dari luar, namun sudah keropos dan membusuk di pondasinya. Perang saudara di Roma sering dipicu oleh perebutan tahta. Di Amerika, polarisasi sosial saat ini bisa menjadi pemicu ledakan internal, yang sama mematikannya, bagi keberlangsungan negara tersebut. Salah satu tanda akhir dari Kekaisaran Romawi, adalah hilangnya nilai-nilai bersama yang menyatukan masyarakatnya, atau yang oleh para sejarawan disebut sebagai civic virtue. Elit Roma mulai meninggalkan etika pelayanan publik, demi pengejaran kesenangan pribadi, dan kekuasaan absolut, menyebabkan rakyat kehilangan kepercayaan pada sistem. Di Amerika Serikat saat ini, kita melihat fenomena serupa, krisis identitas nasional yang akut, di mana perdebatan bukan lagi soal kebijakan, melainkan soal eksistensi nilai-nilai dasar. Ketika sebuah bangsa tidak lagi memiliki cerita bersama yang diyakini semua orang, maka fondasi sosial imperium tersebut telah runtuh. Sebelum serangan fisik pertama dimulai, persamaan yang lebih teknis terletak pada pengabaian terhadap infrastruktur dan kualitas hidup warga negara. Demi membiayai ekspansi militer di perbatasan yang jauh, Roma membiarkan jalan-jalannya rusak dan petani-petaninya bangkrut demi membayar tentara di wilayah Gaul atau Britania. Latar belakang ini identik dengan kondisi Amerika saat ini, di mana sistem pendidikan dan kesehatan domestik mereka terpuruk, sementara anggaran militer terus membengkak hingga menembus 800 miliar dolar per tahun. Ketimpangan ini menciptakan kemarahan rakyat jelata, yang merasa dihianati oleh elit mereka sendiri. Sebuah kondisi yang membuat masyarakat sangat mudah terhasut oleh retorika populis yang radikal. Kebangkitan barbar baru dalam konteks modern bukanlah suku-suku liar yang tak beradab, melainkan aliansi negara-negara yang selama ini berada di pinggiran sistem, namun kini memiliki kekuatan ekonomi dan militer yang nyata. Blok BRICS, Brasil, Rusia, India, Tiongkok, Afrika Selatan, adalah tantangan nyata bagi hegemoni Barat. Mirip dengan bagaimana suku Goth dan Vandal mulai membentuk aliansi mereka sendiri untuk melawan Roma. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa dunia kini tidak lagi takut pada sanksi ekonomi Amerika, karena mereka sudah membangun jalur perdagangan alternatif yang tidak menggunakan dolar. Ini adalah pengepungan ekonomi yang secara perlahan namun pasti
Mencekik jantung imperium, satu hal yang sering terlupakan, adalah bagaimana kekristenan di masa akhir Roma, dan ideologi baru di Amerika saat ini, mengubah cara pandang masyarakat terhadap negara. Terjadi pergeseran kesetiaan dari negara, menuju keyakinan-keyakinan baru, yang sering kali bertentangan dengan kepentingan nasional jangka panjang. Faktanya, ketika mayoritas warga negara sudah merasa tidak lagi memiliki saham, atau kepentingan dalam kelangsungan hidup negara tersebut, maka keruntuhan tidak butuh serangan besar. Ia hanya butuh dorongan kecil untuk roboh. Amerika saat ini sedang mengalami krisis loyalitas internal, yang membuat mereka sangat rentan terhadap infiltrasi ideologi asing. Kesimpulan dari puncak pembahasan ini adalah, bahwa Amerika sedang mengulang kesalahan fatal Romawi, merasa terlalu perkasa, sehingga mengabaikan pembusukan di akarnya sendiri. Sejarah menunjukkan, bahwa musuh terbesar sebuah imperium bukanlah pedang di luar tembok, melainkan rayap-rayap korupsi, dan dekadensi di dalam istana. Washington kini sedang terjebak dalam ilusi, bahwa mereka masih bisa menguasai dunia, padahal rakyatnya sendiri sudah mulai tidak percaya pada bendera mereka. Inilah fase paling berbahaya dari sebuah imperium, ketika ia masih memiliki kekuatan untuk menghancurkan, tapi sudah tidak memiliki kapasitas untuk memimpin. Keruntuhan sebuah adidaya global, selalu diikuti oleh periode zaman kegelapan, atau kekacauan ekonomi yang sangat panjang. Jika ekonomi Amerika Serikat kolaps akibat utang, dan dolar tidak lagi menjadi mata uang cadangan dunia, Indonesia akan menghadapi guncangan finansial yang belum pernah terjadi sebelumnya. Cadangan devisa kita, yang sebagian besar masih bergantung pada dolar, bisa kehilangan nilainya dalam semalam, memicu hiperinflasi domestik yang menghancurkan daya beli masyarakat. Kita harus menyadari, bahwa kenyamanan ekonomi kita saat ini, masih berpijak pada kaki-kaki raksasa, yang sudah mulai retak di Washington. Secara geopolitik, keruntuhan hegemoni Amerika akan menciptakan vakum kekuasaan di kawasan Asia Tenggara, yang kemungkinan besar akan segera diisi oleh pengaruh Tiongkok yang lebih agresif. Latar belakangnya adalah, tanpa kehadiran militer AS yang menyeimbangkan kawasan, klaim atas Laut China Selatan bisa berubah menjadi konflik terbuka, atau subordinasi kedaulatan negara-negara ASEAN. Indonesia harus siap menghadapi dunia, di mana hukum internasional tidak lagi berlaku, dan digantikan oleh hukum siapa yang kuat, dia yang menang. Kedaulatan kita akan diuji secara ekstrem, dalam transisi tatanan dunia baru yang sangat tidak stabil ini. Namun, di tengah risiko tersebut, terdapat peluang besar bagi Indonesia untuk menjadi salah satu negara pewaris stabilitas regional melalui kemandirian ekonomi. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa Indonesia memiliki sumber daya alam dan populasi yang cukup untuk membangun kekuatan mandiri tanpa harus memihak salah satu blok. Keruntuhan AS bisa menjadi momentum bagi Indonesia untuk mempercepat hilirisasi industri dan memperkuat mata uang lokal melalui transaksi bilateral dengan mitra dagang utama. Kita tidak boleh hanya menjadi penonton dalam drama keruntuhan ini. Kita harus menjadi bangsa yang sudah memiliki perahu penyelamat. Sebelum kapal besar Amerika tenggelam, secara sosial, kita harus mewaspadai radiasi polarisasi yang bisa menular ke Indonesia seiring dengan kekacauan di Amerika Serikat. Faktanya, setiap gejolak ideologi di Amerika selalu memiliki resonansi di media sosial kita, yang bisa memicu perpecahan domestik antara kelompok yang pro-Barat dan pro-Timur. Stabilitas nasional kita adalah aset terpenting untuk bertahan di abad yang penuh gejolak ini. Jika kita ikut terpecah, maka kita akan menjadi mangsa mudah bagi kekuatan baru yang ingin mendominasi Nusantara. Indonesia harus memperkuat narasi persatuan nasional yang berakar pada budaya sendiri, bukan sekadar meniru tren ideologi yang sedang hancur di Barat. Puncak dari analisis dampak nasional ini adalah peringatan bahwa zaman normal sudah berakhir. Kita sedang memasuki era yang mirip dengan masa transisi setelah jatuhnya Roma, di mana keamanan dan kesejahteraan harus diperjuangkan dengan cara-cara baru. Indonesia harus segera melepaskan ketergantungan pada sistem keuangan yang rapuh, dan mulai membangun aliansi dengan negara-negara menengah lainnya.
yang juga ingin selamat dari keruntuhan sistem lama. Keruntuhan Amerika bukan hanya berita internasional. Ini adalah ancaman langsung terhadap meja makan kita, dan persiapan harus dimulai dari sekarang. Di setiap kebijakan yang kita ambil. Sejarah adalah guru yang jujur, namun sering kali memiliki murid yang bebal. Kekaisaran Romawi memberikan pelajaran bahwa tidak ada kekuatan di bumi yang abadi jika ia dibangun di atas fondasi utang, ketimpangan, dan keangkuhan. Amerika Serikat kini sedang berdiri di depan cermin sejarah yang sama, di mana pilihan mereka saat ini akan menentukan apakah mereka akan jatuh secara terhormat atau hancur dalam kehinaan perang saudara. Kita sedang menyaksikan pergantian era yang terjadi hanya sekali dalam beberapa ratus tahun. Sebuah pergeseran gravitasi peradaban dari barat kembali menuju timur. Secara filosofis, kita harus memahami bahwa keruntuhan sebuah imperium hanyalah bagian dari siklus alami pertumbuhan dan kematian peradaban. Latar belakang ini mengajarkan kita bahwa kekuasaan sejati tidak terletak pada senjata, melainkan pada kemampuan sebuah bangsa untuk menjaga keadilan dan kesejahteraan bagi rakyatnya sendiri. Roma jatuh bukan karena mereka kekurangan pedang, tapi karena mereka kekurangan integritas. Amerika sedang mengalami krisis yang sama, dan bagi kita, pelajaran terbesarnya adalah jangan pernah membangun kejayaan di atas penderitaan rakyat sendiri atau penindasan bangsa lain. Karena waktu akan selalu menagih hutang tersebut. Bagi Indonesia, masa depan adalah tentang adaptasi dan ketahanan. Kita harus mengambil sisi positif dari sistem hukum dan administrasi yang ditinggalkan Barat, namun tetap berpegang teguh pada kedaulatan budaya kita sendiri. Faktanya, bangsa yang mampu bertahan dalam transisi imperium adalah bangsa yang fleksibel namun memiliki akar yang dalam. Kita tidak perlu menjadi Amerika baru atau Roma baru. Kita hanya perlu menjadi Indonesia yang mandiri, yang mampu memberi makan rakyatnya, dan menjaga perdamaian di wilayahnya sendiri, tanpa harus meminta izin dari Washington atau Beijing. Puncak dari seluruh analisis ini adalah ajakan bagi kita semua untuk melihat melampaui berita harian, dan mulai memahami pola-pola besar sejarah. Keruntuhan Amerika Serikat yang menyerupai Roma adalah sinyal bagi kita untuk berhenti memuja sistem asing, dan mulai percaya pada potensi diri sendiri. Kita adalah bangsa yang besar, dengan sejarah imperium kita sendiri, seperti Majapahit dan Sriwijaya, dan kita tahu bagaimana rasanya bangkit dari keruntuhan, di abad yang penuh gejolak ini. Pengetahuan geopolitik adalah kompas kita, untuk menavigasi badai yang sedang melanda dunia. Sebagai penutup, Geonusa Journal ingin mengingatkan bahwa reruntuhan Roma masih bisa kita lihat hari ini. Sebagai pengingat akan kesombongan manusia, jangan sampai anak cucu kita melihat reruntuhan Washington dengan perasaan yang sama, sementara kita ikut hancur di dalamnya. Tetaplah cerdas, tetaplah waspada, dan mari kita bangun Indonesia yang kuat, agar kita bukan hanya selamat dari keruntuhan adidaya, tapi muncul sebagai pemimpin baru di tatanan dunia yang lebih adil. Terima kasih telah menyimak perjalanan sejarah dan geopolitik ini. Mari kita jaga kewarasan dan kedaulatan kita di tengah dunia yang sedang berubah.